Perbedaan antara metode penelitian dan proses penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini berarti kegiatan penelitian harus didasar pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional sendiri memiliki arti yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga dapat dinalar oleh manusia. Sedangkan untuk empiris yaitu adalah cara yang digunakan harus diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Lalu untuk sistematis yaitu proses yang digunakan dalam penelitian harus menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dengan cara ilmiah tersebut, hasil yang akan diperoleh juga akan memiliki kriteria tertentu yaitu valid. Ada beberapa pengertian metode penelitian menurut para ahli. Menurut Sugiono, pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Lalu menurut Muhammad Nasir, metode penelitian adalah hal yang penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan serta dapat menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Lalu dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara atau model yang digunakan untuk mendapatkan data atau jawaban untuk mendapatkan tujuan dari masalah yang dikaji atau dari penelitian yang sedang dibahas. Nah, selain metode penelitian, dalam suatu penelitian juga ada aspek penting yang lain yaitu proses penelitian. Proses penelitian sendiri adalah rangkaian tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Proses penelitian ini harus dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan logis. Sistematis artinya penelitian merupakan proses yang terstruktur dengan mengikuti aturan atau kaidah secara berutut. Objektif artinya penelitian didasar pada fakta dan data. Lalu untuk logis artinya penelitian mendasar pada pengkajian secara rasional, kritis, dan analisis. Menurut beberapa ahli, ada runtutan penelitian. Menurut Michelson dalam Suarjana 2012, proses penelitian terdiri atas pertama, identifikasi pertanyaan penelitian, yang kedua, memilih pendekatan apa saja yang dipakai dalam melakukan penelitian, yang ketiga, memilih desain penelitian dan metode pengumpulan data yang cocok, lalu yang keempat, analisis data menggunakan deskriptif atau inferensial statik, yang kelima, membuat laporan penelitian. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan secara umum, proses penelitian terdiri atas perencanaan, yang terdiri atas penentuan dan perumusan masalah, merumuskan tujuan dan manfaat penelitian, membedah kepustakaan, membuat kerangka teoritis atau konseptual, merumuskan hipotesis, dan menentukan metode penelitian. Lalu yang kedua, pelaksanaan yang terdiri atas pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, menafsirkan hasil analisis dan membuat kesimpulan. Yang ketiga adalah penulisan laporan, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Lalu, perbedaan metode dan proses penelitian dilihat dari pengertian. Dapat dibedakan antara metode dan proses adalah metode penelitian adalah cara atau model yang digunakan dalam mencari jawaban dari masalah yang diteliti. Sedangkan proses penelitian adalah tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat meneliti sebuah masalah. Dalam penelitian, kita tidak dapat mengambil metode saja atau prosesnya saja. Metode dan proses penelitian merupakan dua aspek penting yang harus ada pada saat penelitian.
Jika dalam penelitian tidak menggunakan metode, maka penelitian tidak akan menemukan jawaban yang valid. Sedangkan jika tidak menggunakan proses penelitian, maka tahapan-tahapan dalam penelitian akan berantakan dan tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi penelitian. Klasifikasi merupakan penggolongan sesuatu untuk mempermudah mempelajari dan dilakukan dengan cara-cara yang sistematis. Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu bidang ilmu, pendekatan, tempat pelaksanaan, pemakaian, tujuan umum, taraf, metode, dan ada tidaknya intervensi terhadap variabel. Yang pertama, klasifikasi penelitian berdasarkan bidang ilmu. Ada beberapa macam bidang ilmu, dan jika penelitian dilakukan untuk bidang ilmu, maka ragam penelitian yang dilakukan disebut sesuai dengan bidang ilmu tersebut. Dengan demikian, penelitian dalam bidang ilmu dapat dibedakan menjadi penelitian pendidikan, penelitian kedokteran, penelitian keperawatan, penelitian kebidanan, penelitian ekonomi, penelitian pertanian, penelitian biologi, dan juga penelitian sejarah. Selanjutnya, klasifikasi penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Berdasarkan pendekatan yang dipakai, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Selanjutnya, klasifikasi penelitian berdasarkan tempat pelaksanaannya. Penelitian dapat dilakukan di berbagai tempat, yaitu di perpustakaan, lapangan, laboratorium, atau gabungan dari tempat-tempat tertentu. Atas dasar tinjauan tersebut, penelitian dibedakan menjadi penelitian perpustakaan, penelitian laboratorium, dan juga penelitian lapangan. Selanjutnya, klasifikasi penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Hasil penelitian dapat dipakai untuk mengembangkan dan memverifikasi teori serta memecahkan masalah. Atas dasar tinjauan ini, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian murni, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan maksud penelitian dipakai untuk mengembangkan dan memverifikasi teori-teori ilmiah. Penelitian terapan, yaitu penelitian di mana hasilnya diterapkan berkenaan dengan upaya pemecahan masalah. Selanjutnya, klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Berdasarkan tujuan umumnya, penelitian dibedakan menjadi penelitian eksploratif, penelitian pengembangan, dan penelitian verifikatif. Selanjutnya, klasifikasi penelitian berdasarkan tarafnya. Penelitian ditinjau berdasarkan tarafnya dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian pada taraf mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Sedangkan jika penelitian dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan penelitian tetapi dilakukan analisis dengan hubungannya dengan variabel-variabel lainnya disebut penelitian analitik. Selanjutnya, klasifikasi penelitian berdasarkan metode. Berdasarkan metode yang dipakai, penelitian dibedakan menjadi penelitian longitudinal dan penelitian cross-seksional. Penelitian longitudinal adalah penelitian yang dilakukan dengan metode longitudinal, yaitu metode penelitian yang membutuhkan waktu yang lama, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun secara berkesinambungan. Sedangkan penelitian cross-seksional merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode cross-seksional, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengambil waktu tertentu yang relatif pendek dan tempat tertentu. Selanjutnya, klasifikasi penelitian berdasarkan intervensi terhadap variabel. Penelitian dapat dilakukan di mana peneliti melakukan intervensi atau perlakuan terhadap variabel tertentu. Jika tindakan tersebut dilakukan, maka penelitian semacam itu tergolong penelitian eksperimen. Sebaliknya, jika tidak dilakukan intervensi terhadap variabel, maka penelitian tersebut tergolong penelitian non-eksperimen. Jenis-jenis penelitian.
Berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penelitian eksploratif adalah penelitian yang tujuannya ingin menggali secara luas tentang sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Yang kedua, penelitian pengembangan atau development. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang tujuannya untuk menyempurnakan sesuatu yang sudah ada agar lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif adalah penelitian yang tujuannya untuk mengecek kebenaran hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Yang keempat, penelitian kebijakan. Penelitian kebijakan adalah penelitian yang dilakukan oleh suatu lembaga yang hasilnya untuk diterapkan sebagai sesuatu kebijakan dari lembaga tersebut. Jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Pertama, penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologi maupun psikologis. Yang kedua, penelitian ex post facto. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menurut ke belakang melalui data tersebut untuk menemukan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti. Yang ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian ini berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Selanjutnya, penelitian naturalistik. Penelitian ini disebut juga penelitian kualitatif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami atau sebagai lawan dari metode eksperimen. Selanjutnya, penelitian polis. Penelitian ini dimulai karena adanya masalah dan masalah ini umumnya dimiliki oleh para administrator atau pengambil keputusan pada organisasi. Selanjutnya, penelitian tindakan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan pengembangan pendekatan dan program baru guna memecahkan masalah yang muncul pada situasi yang aktual. Selanjutnya, penelitian sejarah. Penelitian sejarah berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang telah berlangsung di masa lalu. Jenis penelitian berdasarkan waktu penelitiannya dibedakan menjadi penelitian longitudinal dan juga penelitian cross-section. Jenis penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data. Yang pertama, penelitian survei. Penelitian survei merupakan instrumen penelitian. Yang kedua, penelitian eksperimen. Dilakukan di alam terbuka dan ruang tertutup sesuai dengan kebutuhan peneliti, kelompok kontrol, dan kelompok pembanding. Berdasarkan sifat-sifat masalahnya, penelitian dibagi menjadi penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian pengembangan, penelitian kasus, penelitian korelasional, penelitian eksperimental, penelitian eksperimental semu, penelitian kasus, penelitian kasual komparatif, penelitian tindakan, dan juga penelitian eksperimental semu. Materi selanjutnya adalah penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan sebuah bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial. Lebih lanjut, Surya menjelaskan bahwa penelitian tindakan adalah salah satu bentuk penelitian reflektif dari secara kolektif yang dilakukan peneliti dalam sebuah situasi sosial yang bertujuan meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan sosial peneliti, serta pemahaman peneliti tentang praktik dan terhadap situasi, kondisi, dan tempat dilakukannya penelitian. Pendapat lain menjelaskan bahwa penelitian tindakan adalah penelitian yang
meneliti tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau kelompok sasaran, di mana hasil langsung dapat dikenakan atau dirasakan oleh masyarakat atau kelompok sasaran. Penelitian tindakan menekankan pada tindakan yang menguji coba suatu ide ke dalam praktik atau situasi nyata dalam skala mikro yang diharapkan mampu memperbaiki atau meningkatkan kualitas situasi sosial yang diteliti. Penelitian tindakan memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu bentuk penyelidikannya sistematik dan bersifat kolektif, kolaboratif, refleksi diri, kritis, dan dilakukan sendiri oleh para peneliti. Penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman praktik dan akumulasi dari suatu pemikiran atau ide tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas praktik. Tujuan penelitian tindakan yaitu penelitian tindakan memiliki dua tujuan pokok, yaitu peningkatan improve dan melibatkan involve. Improve merujuk pada peningkatan bidang praktik, peningkatan pemahaman praktik yang dilakukan oleh peneliti, dan peningkatan situasi tempat praktik, sedangkan involve berkaitan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Apabila konteksnya penelitian tindakan kelas yang dilakukan di sekolah, maka pihak-pihak yang terkait antara lain adalah kepala sekolah, guru, siswa, karyawan, dan orang tua peserta didik. Kesukaran penelitian atau kesukaran pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Terhadap beberapa kesulitan dalam pelaksanaan penelitian tindakan, peneliti biasanya mengalami dua kesulitan dalam melaksanakan penelitian jenis ini, yaitu dalam mengadakan evaluasi dan kesulitan dalam koordinasi antar peneliti dengan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas. Secara umum, langkah-langkah penelitian tindakan kelas terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi atau evaluasi. Langkah-langkah tersebut merupakan kesatuan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas disebut siklus, di mana satu siklus terdiri atas 4 langkah sistematis. Siklus dapat dihentikan apabila tindakan yang dilakukan sudah memenuhi dampak atau peningkatan tertentu yang telah ditentukan sebelum penelitian tindakan dilakukan.